Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 CGP Angkatan 10. Kami akan melakukan coaching supervisi akademik demonstrasi kontekstual modul 2-3. Perkenalkan, nama saya Ina Martinsi dari SDN Lebak Bulus 01. Saya Hairul Saleh Siregar dari SMAN 34 Jakarta. Saya dari Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hairul. Waalaikumsalam, Bu Reni. Bagaimana kabarnya, Pak Hairul? Alhamdulillah saya baik. Bu Reni sehat ya? Alhamdulillah saya sehat. Baik Pak Hairul, sebelum Bapak akan melakukan proses coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak. Ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini kepada Bapak. Dengan senang hati, Bu Reni. Baik, Silakan. saya akan mengamati percakapan antara coach dan coachee, antara Bapak dan Bu Ina sesuai dengan rubrik pertanyaan. Betul. Apakah sesuai dengan alur tirta? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Baik. Kemudian apakah Bapak juga nanti akan menggunakan prinsip coachee seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Hairul, pertanyaan pertama nih Pak, apakah kompetensi yang ingin dikembangkan pada proses coaching tersebut? Iya. Baik Bu Reni, terima kasih. Saya ingin mengembangkan 3 kompetensi di proses coaching ini. Pertama, presence, kehadiran penuh, bagaimana si coach itu melakukan presence, hadir maksimal, mindfulness, sehingga si coach merasa potensi tergali. Yang kedua, saya ingin mendengarkan aktif apa yang ingin disampaikan oleh coach, dalam hal ini Bu Ina. Kemudian saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Pak, pertanyaan kedua nih, kemudian kompetensi apa secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Ya, sebagai coach, saya ingin mengembangkan kompetensi saya untuk mendengar aktif, kemudian untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si coach itu potensinya tergali dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Baik Pak, kemudian pertanyaan terakhir nih, apa indikator yang ingin dicapai pada proses coaching ini Pak? Ya, dalam proses coaching ini tentu saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan, kemudian ingin menemukan langkah-langkah sehingga dalam mengatasi permasalahan tersebut si coach dapat menerapkannya. Ya, baik Pak Hairul, demikian praobservasi yang kita lakukan. Silakan Pak Hairul melakukan proses coaching dengan coachee dengan Bu Ina ya Pak. Iya, baik. Terima kasih Bu Reni. Terima kasih juga Pak Hairul. Assalamualaikum Pak Hairul. Waalaikumsalam Bu Ina, apa kabar? Baik Pak. Sehat-sehat ya Bu Ina ya? Sehat, Bapak sehat? Iya sehat. Ada apa ini Bu Ina? Saya senang sekali nih dijumpai nih Bu Ina nih. Aduh, saya jadi merasa terharu nih Pak. Baik Ya, Bapak, ya. Bapak ada waktu luang, saya ingin bincang-bincang sama Bapak. Oh iya, ada. Saya memang lagi kosong sini.
dan memang lagi nulis aja. Apa nih yang mau diceritain nih? Begini Pak, saya pada saat ini sering memperhatikan guru-guru di sekolah kita ini ketika kegiatan belajar, penyampaian materi yang mereka berikan itu menggunakan metode ceramah saja. Jadi menurut saya metode ceramah itu agak kurang menyenangkan bagi murid pada kegiatan pembelajaran. Nah, padahal nih pada zaman yang sekarang ini nih Pak, teknologi semakin canggih, banyak media atau metode pembelajaran yang memang bisa diberikan kepada anak-anak sehingga pembelajaran itu menyenangkan. Oh iya. Jadi permasalahannya Bu Ina melihat beberapa guru terpaku pada metode ceramah. Iya, benar, jadi Pak. belajarnya jadi monoton. Padahal kan bisa digunakan metode bervariasi, berganti-ganti. Ada banyak media pembelajaran yang bisa dilakukan, begitu ya? Iya, benar sekali Pak. Baik. Kalau begitu dari percakapan coaching ini, apa sih yang ingin Bu Ina dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi atau gambaran dari permasalahan yang saya lihat agar ada perubahan dari guru-guru di sekolah kita ini dalam penyampaian kegiatan belajarnya. Gitu ya. Iya, Jadi Pak. Bu Ina ingin mendapatkan perubahan metode guru dari hanya ceramah sehingga bisa bervariasi, begitu ya? Iya, benar. Kira-kira perubahan seperti apa itu yang ingin Ibu Ina harapkan? Perubahannya yaitu tadi ya Pak, dari metode ceramah bisa menggunakan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang menggunakan aplikasi. Apalagi zamannya sekarang udah digital ya Pak ya. Ada media Quizizz, ada Canva. Itu menurut saya mungkin nanti akan memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, teringat selalu tuh Pak sama siswanya. Oh gitu. Iya Pak. Nah, daripada ya itu tadi Pak hanya menggunakan metode ceramah saja, mungkin membosankan ya Pak. Iya, monoton gitu ya. Iya benar Pak. Bu Ina, dari tadi kan Ibu ingin menggunakan kata metode yang bervariasi, kemudian media yang lebih kreatif, ya seperti Quizizz, seperti Canva dan lain-lainnya, sehingga guru masalahnya tidak menyampaikan pembelajaran hanya ceramah saja, begitu ya? Iya benar Pak. Oh gitu. Kira-kira kalau dibuat angka level 1 sampai dengan 10, kondisi guru berceramah itu ada di angka berapa itu yang tidak variatif metode belajarnya? Kalau menurut saya masih di sekitar rating atau angka 5 Pak. Angka 5 ya? Iya benar Pak. Oh gitu. Berarti kondisi sekarang ada di angka 5 ya. Kalau ada di angka 5, jadi Ibu ingin mengadakan perubahan, meningkatkannya ke level berapa kira-kira? Kalau melihat situasi dan kondisinya ya Pak ya, mungkin saya melihatnya ke rating 7 ya Pak. Kalau mau lebih tinggi lagi kayaknya belum memungkinkan. Karena kalau memang mau diterapkan melalui media Canva atau Quizizz, itu kan menggunakan aplikasi yang memerlukan keahlian IT nih Pak. Sedangkan guru-guru belum memiliki keahlian tersebut, belum semuanya memiliki keahlian tersebut. Jadi kalaupun harus menggunakan itu, pasti guru-guru membutuhkan proses belajar tuh Pak yang cukup lama untuk memiliki keahlian tersebut. Iya, berarti Ibu ingin menaikkan dari kondisi 5 level, 5 ratingnya, menaikkannya menjadi 7. Iya. Nah, Pak. Iya, terus kira-kira apa ya yang ingin Bu Ina ciptakan melakukan perubahan itu?
Sebenarnya sih saya masih memikirkan nih Pak rencana atau tindakan apa yang akan saya lakukan. Untuk pertama mungkin saya bisa melakukan kegiatan mentoring Pak, pendampingan secara langsung tatap muka. Mungkin itu yang hal pertama yang bisa saya lakukan Pak. Mentoring ya? Iya Pak. Oh iya, kira-kira dengan melalui kegiatan mentoring, pendampingan itu, adakah kegiatan lain yang Ibu rencanakan? Kalaupun tidak dapat dilakukan melalui mentoring atau pendampingan, mungkin saya bisa melakukan rencana lain, tapi harus berkonsultasi dulu Pak, saya dengan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, dengan contohnya melakukan pelatihan, atau berbagi praktik baik. Mungkin dengan cara itu bisa meningkatkan kompetensi guru-guru untuk meningkatkan pembelajaran. Iya Bu Ina, itu hal yang baik, rencana yang bagus itu. Jadi Ibu ingin mengadakan kegiatan mentoring, pendampingan, pelatihan, berbagi praktik. Nah, dari beberapa kegiatan tersebut, rencana mana yang nyaman sehingga Ibu dapat realisasikan? Yang nyaman menurut saya mungkin yang secara mentoring ya Pak, pendampingan. Jadi bisa langsung secara tatap muka. Kalau melalui pelatihan atau praktik baik itu pastinya butuh waktu, butuh persiapan, lalu butuh kolaborasi banyak orang. Itu Pak menurut saya yang saya nyaman melalui kegiatan mentoring. Ya, prioritasnya berarti mentoring ya. Betul, Pak. Sehingga perubahan guru dalam menyampaikan pembelajaran tidak hanya terpaku pada ceramah saja, bisa berkembang menggunakan aplikasi-aplikasi lain. Betul. Begitu ya? Iya Pak. Kalau begitu, adakah dukungan yang Ibu butuhkan dalam melakukan kegiatan mentoring ini? Pastinya saya butuh banyak dukungan, bukan hanya pastinya dari warga sekolah ya Pak, kepala sekolah, guru-guru, rekan-rekan guru, tenaga kependidikan, dan mungkin dari orang tua juga bisa bantu Pak, supaya bisa bertukar pikiran bagaimana kita menerapkan media atau metode pembelajaran yang bervariasi buat anak-anak Pak. Oh iya, dengan menerapkan metode yang bervariasi sehingga mampu berkolaborasi ya dengan guru lain, berbagi. Jadi Bu Ina, Ibu akan berkolaborasi dengan guru lainnya untuk merealisasikan itu. Nah, kapan itu kira-kira akan dilakukan mentoringnya? Saya ingin merealisasikannya secepatnya, tapi sebelumnya harus ada kolaborasi dulu Pak, harus ada koordinasi dulu nih kita, atau kolaborasi dulu dengan guru, kapan waktu yang tepat, persiapan apa yang harus kami lakukan. Baik. Nah, kira-kira apa ya yang Ibu dapatkan dari percakapan coaching ini, Bu Ina? Alhamdulillah nih, setelah berbicara dengan Pak Hairul, saya mendapat solusi, mendapat gambaran bagaimana nanti saya melakukan perubahan. Contohnya tadi ya Pak, melalui kegiatan mentoring, secara tatap muka, atau nanti saya solusinya adalah bantuan dari guru-guru, rekan-rekan guru yang mungkin memiliki keahlian atau keterampilan media, itu mungkin bisa saya minta bantuan ya dari. Bisa berbagi ke guru lain gitu. Betul, kolaborasi yang keren banget itu. Alhamdulillah Bu Ina sudah mendapatkan gambaran untuk menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi, lebih bervariatif, menggunakan berbagai metode, tidak hanya ceramah lagi. Betul Pak, membosankan Pak. Iya, itu dia. Keren. Kapan itu Bu Ina akan dilakukan perubahan itu? Secepatnya Pak. Secepatnya. Tentunya nanti kami butuh waktu untuk persiapan, butuh waktu untuk pelaksanaannya kapan. Oh iya, baik. Kalau begitu saya akan tunggu kabar baiknya dari Bu Ina. Baik, Pak. Sehingga mentoring ini sudah dapat dilakukan, bisa memberikan hal yang bermanfaat berbagi kepada rekan lain.
Iya, Pak. nggak ceramah doang. Iya, banyak Pak. Puisi kan itu asik ya. Iya. Nah, kemudian kanva juga asik. Wah, Iya. banyak macam-macam lah. Banyak Pak. Oke, banyak. Dari guru zaman dahulu bisa menjadi guru masa kini. Betul Pak, milenial Pak. Milenial. Usia boleh tidak muda lagi. Iya. Bukan tua ya, tidak muda lagi. Terima kasih nih Bu Ina nih, tos dulu dong. Iya, betul. Terima kasih Pak udah meluangkan waktu nih dengerin keluh kesah saya. Iya. Semoga nanti bisa bermanfaat bagi yang lain ya Pak. Oke, baik. Saya juga berterima kasih, akan saya tunggu kabar baiknya. Baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Pak Hairul. Waalaikumsalam Bu Reni. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Baik Pak Hairul, sebelum menutup kegiatan ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih. Baru saja Bapak melakukan proses coaching bersama Bu Ina ya. Iya. Bagaimana pendapat Bapak tentang proses coaching dengan Bu Ina itu? Ya, alhamdulillah saya sudah melakukan prosesnya dengan baik. Indikator yang diharapkan juga saya sudah sampaikan dengan terperinci. Nah, demikian. Baik, apa yang Bapak Hairul sudah lakukan dalam proses coaching yang terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan, Pak? Oh iya, dalam proses coaching ini saya melakukan coaching melalui alur tirta, di mana di tirta itu ada menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kemudian menerapkan tanggung jawab tirta. Kemudian coach menceritakan permasalahannya itu, lalu menggali potensi coach sehingga dia mampu menemukan solusi. Baik Pak Hairul, boleh saya menyampaikan hasil pengamatannya Ibu Ina ya? Oh iya, silakan Bu, silakan. Baik, menurut saya sebagai observer dalam proses coaching ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta, dan Pak Hairul sudah berusaha menggali dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan sehingga Bu Ina sudah dapat menemukan solusi dari permasalahannya, dan Pak Hairul juga sudah melakukan proses coaching dengan sesuai dengan prinsip coaching. Bagaimana pendapat Bapak mendengar hal ini Pak? Ya, alhamdulillah saya senang Bu. Saya senang sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian terima kasih loh apresiasinya Bu observer atau supervisor yang keren nih. Baik Pak Hairul, lalu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil proses coaching yang telah dilakukan bersama Bu Ina ini? Iya, bersama dengan Bu Ina saya ingin spesifik memperdalam kemampuan saya sebagai coach untuk mendengar aktif Bu. Baik Bu Ina, Pak Hairul dan Bu Ina, dari kegiatan ini melalui percakapan kita tersebut ini saya mengambil kesimpulan bahwa proses coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta dan ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dengan meningkatkan keterampilan coaching. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam